Nah, berhari-hari kemudian mereka mulai bosan akibat nggak ada satupun klien, termasuk hantu gentayangan. Dan karena nggak ada bahan konten, viewers YouTube mereka juga turun. Tapi yang paling pusing adalah si Mujin, karena harus melihat Udin dan Wati pacaran di kantornya. Namun tiba-tiba seseorang nelpon, sehingga Mujin pun bergegas ke sana. Ya, yang nelpon adalah Yeonchul, yang kini dirawat di rumah sakit. Di mana saat Mujin datang, Yeonchul langsung membanggakannya kepada yang lain, bahwa sahabatnya ini adalah pengacara pekerja yang datang menolongnya. Namun, 술 취해서 굴렀다고 안 그랬어? ya karena mabok saat makan malam bersama klien, Yeonchul jatuh di tangga. Makanya bentukannya udah macam mumi. Sok-sok pengen menggugat itu sebagai kecelakaan kerja, tapi kan yang salah adalah Yeonchul sendiri. Namun Yeonchul menjelaskan kalau malam itu ia sudah nggak enak badan, tapi bosnya masih memaksanya untuk minum bersama klien. Alhasil, Mujin pun mencoba mencari tahu terlebih dahulu, berharap si Yeonchul fokus dengan penyembuhannya. Nah, saat ingin pulang, Wati dan Udin nelpon mengajaknya makan. Namun, ya sekelompok pekerja gudang jadi korban kebakaran, tapi nggak ada satupun yang menolong karena mereka sudah jadi hantu. Nah, kembali ke beberapa jam sebelumnya, di sebuah gudang besar, anak muda dipanggil Samsul kesulitan menempatkan barang-barang di sana, sehingga pekerja senior bernama Tonotoni membantunya. Karena sosok Samsul mengingatkan mereka kepada putranya. Jadi, ini adalah hari pertama Samsul kerja di sana, makanya ia sangat canggung kepada yang lain, di mana mereka pun berkenalan, dan Samsul ngaku sudah menikah, bahkan punya anak satu. Sayangnya, ia nggak bisa nunjukin fotonya, karena aturannya ponsel mereka harus ditinggal di loker saat masuk kompleks gudang. Tapi, 연기 아니에요? ya kebakaran terjadi tepat di jalan keluar, membuat mereka sangat panik. Sementara di luar, mereka yang sadar akan kebakaran itu bingung mau gimana. Selain gak megang ponsel, satu-satunya telepon dan apar ada di kantor. Sehingga salah satu dari mereka pun segera berlari melapor, membuat yang punya gudang dipanggil Bagong sangat terkejut. Beralih ke gudang, di mana mereka yang sampai pintu darurat gak bisa keluar akibat jalannya tertutup banyak barang. Bahkan alarm pun gak berfungsi. Ya, perusahaannya aja yang gede, tapi fasilitas dan sistem distribusi barang gak ada yang beres. Bagong sendiri marah-marah di luar, menyuruh pekerja itu segera memadamkan apinya. Tapi gimana mau dipakai kalau apar itu sudah kadaluarsa dan karatan. Namun si Bagong malah gak mau tahu jadinya. Di saat yang sama, mereka mencoba kabur lewat pintu darurat di belakang. Tapi karena jaraknya agak jauh, Samsul yang terlalu banyak isap karbon monoksida hampir saja tumbang. Untungnya Tonotoni menariknya ke pintu tujuan. Tapi sial bagi mereka, pintu itu malah kekunci dari luar. Mau didobrak, tapi mereka sudah nggak punya tenaga. Sedangkan Bagong yang harusnya bertanggung jawab atas masalah itu malah kabur dari sana. Kembali ke sekarang, di mana Mujin membawa orang-orang itu ke kantornya, membuat Udin Wati terkejut. Yakin kalau yang dibawa Mujin kali ini adalah kelompok hantu. Nah, melihat berita kebakaran itu, para hantu pekerja ini tentu sangat sedih, menyalahkan si Bagong sebagai penyebab semuanya. Berbeda dengan Samsul yang mikirin nasib anak istrinya. Namun tiba-tiba Udin menemukan kasus beberapa tahun yang lalu yang sama persis, bahkan cara menghindari tuntutannya pun sama, yaitu membayar denda dan memberi kompensasi kepada keluarga korban. Tapi perusahaannya nggak rugi karena menerima asuransi kebakaran yang cukup besar. Tapi sekarang para pekerja ini butuh keadilan, meminta Mujin membantunya untuk menghukum pemilik perusahaan agar nggak ada lagi korban seperti mereka. Masalahnya adalah pemilik asli perusahaan bernama Kim telah menyiapkan semuanya, mulai dari pengacara sampai preman, karena kunci dari kasus ini adalah si Bagong yang kini telah memberikan kesaksian di kantor polisi, di mana polisi ini pun menjelaskan kalau Bagong pasti akan disalahkan. Jadi Bagong harus bersiap dengan semua kemungkinannya. Ya, Bagong juga nggak tahu apa-apa dengan insiden itu, karena ia hanyalah boneka yang menjalankan perintah si Kim sebagai pemilik asli perusahaan. Makanya ia merasa sangat bersalah. Namun premannya si Kim tiba-tiba menculiknya. Jelas dong, Bagong gak membiarkan dirinya diculik. Diam-diam membuka sabuk pengamannya, lalu membanting setir mobil. Dengan begitu, ia dapat melompat dan kabur di tengah keramaian. Besoknya, mereka malah berdebat. Ada yang percaya kepada Mujin, ada juga yang tidak.
Kan itu membuat si Mujin gak bisa tidur. Protes, harusnya mereka tuh pergi menemui keluarga masing-masing daripada mengganggu di sana. Tapi kan mereka juga niatnya begitu, namun gak bisa menjauh dari si Mujin. Gak berapa lama Udin Wati datang menunjukkan berita kejadian semalam, membuat para pekerja terkejut karena itu adalah si Bagong. Sementara Kim ngamuknya bukan main. Mengapa bisa anggotanya menjadikan masalah itu semakin tidak terkendali? Gak mau tahu, pokoknya si Bagong harus ditangkap bagaimanapun caranya. Nah, setelah mencari tahu, mereka akhirnya ngerti kalau pemilik asli gudang itu adalah si Kim. Makanya ingin menculik si Bagong untuk menutup mulutnya. Dan faktanya, Kim jugalah otak dari kasus kebakaran gudang sebelumnya, mendirikan perusahaan dan boneka baru dengan nama berbeda. Artinya sekarang mereka harus menemukan si Bagong lebih dulu, dan Udin berencana meminta bantuan Yojin. Namun, 너도 좀 타격이 있을 것 같은데? 제가 왜요? lah bener sih, Wati pasti cemburu, tapi kan mereka harus tetap menemuinya. Nah, saat diminta bantuan untuk ngeviralin masalah itu, Yojin ngaku gak bisa ngebantu karena Kim punya kuasa dan sudah jadi langganan iklan di media mereka. Intinya, satu-satunya cara menyelesaikan kasus tersebut yaitu menemukan si Bagong yang pasti akan dikambing hitamkan oleh si Kim. Bagong sendiri diam-diam menghubungi istrinya, minta maaf karena ia nggak bisa pulang. Istrinya sih menyarankan agar Bagong menceritakan fakta atas kasus itu saja. Tapi kan masalahnya nggak semudah itu, karena Bagong tahu betul betapa kejamnya si Kim. Makanya ia sembunyi untuk mencari langkah yang tepat dan aman. Di mana malamnya ia nggak sengaja menemukan video si Udin yang membahas masalah tersebut. 구국 창고에 실소유주가 따로 있다는 충격적인 제보를 입수했는데 Ya, si Udin ngupload video itu tanpa sepengetahuan yang lain, membuat Mujin dan Wati panik, takut jangan sampai Udin diculik. Tapi Udin mah gak peduli. Selain untuk meningkatkan channel YouTube-nya, ia juga jijik kepada media. Yah, dulunya si Udin kerja sebagai reporter bersama Yojin, tapi setelah tahu bagaimana berita disaring dan dirilis atas pengaruh orang-orang berkuasa, Udin memutuskan resign. Makanya ia sangat senang dengan channel YouTube-nya yang beritanya dapat di-up tanpa pengaruh orang berkuasa. Nah, untuk menindaklanjuti kasus tersebut, mereka pun ke rumah duka. Namun keluarga korban malah mengusir, menuduh Mujin hanya ingin cari panggung dan uang atas kasus tersebut. Membuat Wati emosi, bagaimana bisa keluarga korban menuduh seperti itu. Padahal mereka sebagai pengacara pekerja hanya ingin memberikan keadilan kepada korban, biar hal serupa nggak terjadi lagi. Untungnya salah satu dari mereka menenangkan sambil mengajak Mujin ngobrol santai, menjelaskan kalau sebagai rakyat jelata tuh mereka juga nggak bisa apa-apa selain berdamai dan menerima uang kompensasi. Setidaknya mereka yang ditinggalkan dapat beradaptasi dan bisa makan dari uang itu. Alhasil mereka pun pulang tanpa hasil karena si Kim memang sudah mengatur untuk berdamai bahkan sebelum penyelidikan dimulai. Ya, begitulah dunia kerja yang keras. Terkadang ada pengusaha nakal yang memberikan pekerjaan berbahaya kepada orang-orang yang ekonominya terpuruk. Sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, keluarga korban gak ada pilihan selain berdamai dan menerima kompensasi. Dan mirisnya, kejadian seperti itu akan terus terulang jika sistem dan hukum yang berlaku masih dapat dipermainkan. Gak berapa lama, Udin tiba-tiba ditelepon seseorang yang gak lain adalah si Bagong yang mengajaknya bertemu. Namun Wati protes jangan sampai itu hanyalah jebakan, membuat mereka berdebat panjang. Karena menurut Udin nih, setiap pekerjaan pasti punya resiko. Lalu, 이제 와서 뒤로 물러설 수 없어. ya, Mujin mengambil titik tengah. Bagaimana kalau dirinya saja yang menemui Bagong? Toh, jika itu adalah jebakan, ia pasti akan ditolong oleh Bosal. Dengan begitu, Mujin pun ke lokasi yang dimaksud. Tapi lah, orang lagi tegang kok. Para hantu pekerja ini malah banyak tanya, bahkan menuduh Mujin ingin bekerja sama dengan si Bagong yang mereka tuduh sebagai biang keroknya. Intinya sih mereka cuma ingin si Bagong minta maaf dengan tulus. Makanya mereka ingin meminjam tubuh Mujin. Kan si Mujin jadi menghindar ke sana kemari. Mana bisa tubuhnya yang cuma satu menampung hantu sebanyak itu. Membuat Bagong bingung dengan apa yang dilakukan Mujin. Melihat Bagong, mereka jelas marah, segera mengelilinginya sambil menghentakkan kaki. Dan gak disangka, hentakan itu membuat tanahnya bergetar. Dan Bagong yang gak ngerti, jelas kabur ketakutan. Tapi kan, para hantu dapat berlari kencang, bahkan memutar si Bagong hingga terjebak di sana.
Jadinya Mujin protes bagaimana bisa mereka melakukan itu. Namun mereka juga nggak ngerti, merasa kalau kekuatan itu muncul akibat kemarahan mereka. Untungnya si Bagong masih hidup. Jujur kalau ia ingin mengungkap fakta sebenarnya. Dan karena saran Mujin, Bagong pun minta maaf dengan tulus kepada para pekerja. Jujur kalau ia hanyalah seorang pengecut yang takut atas rasa tanggung jawab itu. Menyesal harusnya saat itu ia nggak memilih kabur. Dan meskipun semua kelalaian itu atas perintah atasan, tetap saja kebakaran itu adalah kesalahannya. 제가 죽일 놈입니다. 죄송합니다. Setelahnya, Bagong pun cerita kepada Mujin kalau dirinya adalah karyawan si Kim selama 20 tahun, di mana beberapa bulan yang lalu ia tiba-tiba diangkat sebagai direktur alias boneka atas perusahaan gudang itu. Tujuannya untuk mengejar asuransi kebakaran. Bahkan si Kim sudah mendirikan banyak perusahaan boneka di tempat berbeda. Buktinya dapat Mujin temukan di flashdisk yang disimpannya di kulkas kantor gudang itu. Tapi sial bagi mereka, premannya si Kim datang, membuat mereka nggak ada pilihan selain berpencar. Sementara mereka sejak tadi mencoba kekuatannya tapi nggak keluar. Toh mereka sudah nggak punya amarah. Namun Bosal tiba-tiba muncul melatih mereka. Alasan kalau kekuatan itu dapat digunakan di masa depan.